Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Akila Nurfadiardi, NIM 1904030033 kelas MBS 5A. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen operasional yang diampu oleh Ibu Aminata Syukriyah. Nah, jadi langsung saja dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu forecasting dan bagaimana cara penggunaan ataupun penerapannya pada Microsoft Excel. Nah, jadi forecasting ataupun peramalan adalah seni dan ilmu untuk meramalkan masa depan. Nah, dalam forecasting, perhitungan ini dilakukan secara objektif dengan menggunakan data-data pada masa lalu untuk menentukan kondisi di masa yang akan datang. Nah, jadi forecasting ini juga merupakan alat bantu bagi manajer untuk melakukan perencanaan secara efektif dan efisien. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan rumus forecasting pada Microsoft Excel. Jadi, langkah pertamanya yaitu kita perlu menyiapkan tabel yang berisi data penjualan seperti yang ada di video ini. Di sini terlihat minggu ke yang menandakan periode, selanjutnya ada jumlah penjualan, dan ada moving average. Di sini bisa kita lihat bahwa 3 kotak sebelumnya itu di blok warna biru. Di sini kita belum bisa melakukan forecasting karena sekali lagi bahwa forecasting itu menggunakan data yang bersifat historical atau data-data pada masa lalu. Sedangkan untuk minggu pertama tentu saja kita belum bisa melakukan forecasting karena ini baru penjualan pertama, belum ada data sebelumnya. Begitu pula pada minggu kedua dan ketiga yang masih kekurangan data. Langsung saja kita masuk ke penggunaan rumus forecasting pada minggu keempat. Nah, kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan forecast, kemudian klik 2 kali rumus forecast yang muncul. Selanjutnya klik minggu keempat karena minggu keempat ataupun periode keempat yang akan kita ramalkan. Selanjutnya di sini kita bisa melihat bahwa rumusnya yaitu X, artinya kita perlu menggunakan tanda koma karena ada beberapa Microsoft yang menggunakan tanda titik koma pada rumusnya. Jadi rumus ini sangat perlu untuk kita perhatikan. Nah, langsung saja di sini setelah mengklik minggu keempat lalu koma, selanjutnya blok jumlah penjualan 3 minggu sebelumnya, kemudian gunakan tanda koma lagi, lalu blok 3 minggu sebelumnya atau periode 3 periode sebelumnya. Selanjutnya klik enter. Nah, jadi angka 17,3 ini yang menunjukkan bahwa jumlah penjualan pada minggu keempat adalah 17 unit. Tetapi perlu sekali lagi kita ingat bahwa forecasting hanyalah peramalan, jadi belum tentu akurat dan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti internal maupun eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. Jadi anggaplah penjualannya pada minggu keempat itu sekitar 20 unit. Begitu pula untuk meramalkan penjualan pada periode selanjutnya. Menggunakan rumus yang sama serta 3 data periode sebelumnya, yaitu jumlah penjualan serta periode penjualannya. Dan yang perlu kita ketahui adalah bahwa dalam penggunaan rumus forecasting ini dan rumus-rumus lain kita perlu berhati-hati karena kalau misalnya kita salah menggunakan rumus atau salah mengklik sel, itu bisa maksud saya itu tidak bisa kita gunakan atau akan muncul notifikasi error seperti ini. Jadi tentu saja penggunaan rumus ini perlu kita perhatikan dan gunakan dengan hati-hati. Baiklah teman-teman, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video tadi dapat bermanfaat untuk kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.